Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan tentang materi penjualan anggaran perusahaan. Budget penjualan. 1. Pengertian budget penjualan. Budget penjualan atau sales budget ialah budget yang merencanakan sesuatu secara sistematis dan terperinci tentang penjualan perusahaan selama periode tertentu yang akan datang. Di dalamnya meliputi rencana tentang jenis atau kualitas barang yang akan dijual, waktu penjualan, serta tempat pemasaran. 2. Kegunaan budget penjualan. Secara umum, budget penjualan memiliki 3 kegunaan, antara lain: 1. Sebagai pedoman kerja, sebagai alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja, sebagai alat manajemen untuk evaluasi atau pengawasan kerja. Secara khusus, budget penjualan memiliki beberapa kegunaan penting, antara lain: 1. Sebagai dasar untuk menyusun budget unit yang akan dipresentasikan. 2. Sebagai menyampaikan informasi tentang budget dan kas. 3. Sebagai dasar untuk menyusun budget piutang. Data dan informasi untuk menyusun budget penjualan. Adapun data dan informasi yang dibutuhkan untuk menyusun budget penjualan antara lain: 1. Data internal, yaitu data dan informasi yang ada di dalam perusahaan sendiri. Disebut juga dengan data informasi yang terkendali atau dapat diatur. Misalnya, perkembangan penjualan di waktu-waktu yang lalu, kebijakan-kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan pemasaran, kapasitas produksi yang nantinya diperlukan untuk menunjang penjualan, tersedianya karyawan yang ditugasi di bidang pemasaran, tersedianya fasilitas-fasilitas penunjang kegiatan pemasaran, tersedianya model kerja untuk menunjang kegiatan pemasaran. Yang kedua yaitu data eksternal, yaitu data dan informasi yang ada di luar perusahaan sendiri, mempunyai pengaruh terhadap budget penjualan. Disebut juga sebagai data informasi yang tak terkendali atau tak dapat diatur. Misalnya, pesaing dan tingkat pesaing di pasar, posisi perusahaan dalam persaingan, jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhannya, rata-rata penghasilan penduduk dan tingkat pertumbuhannya, konsumen, baik jumlahnya, tingkat penghasilannya, selera serta keinginannya. Cara melakukan penaksiran. Menurut sifatnya, melakukan penaksiran dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama yang bersifat kualitatif atau non-statistical method atau opinion method, ialah cara penaksiran yang menitik beratkan pendapat seseorang, mempunyai kelemahan yang menonjol, yaitu bahwa pendapat seseorang seringkali banyak diwarnai oleh hal-hal yang bersifat subjektif daripada yang bersifat objektif. Yang kedua, yang bersifat kuantitatif atau statistical method, ialah cara penaksiran yang menitik beratkan perhitungan angka dengan metode statistika, mempunyai kelemahan yaitu adanya hal-hal yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, seperti misalnya selera konsumen, kebiasaan konsumen, tingkat pendidikan dan cara berpikir masyarakat, dan struktur masyarakat. Beberapa contoh penaksiran atau forecasting yang bersifat kuantitatif. Yang pertama ada metode tren bebas, mengganti atau mengubah garis patah-patah dalam grafik yang dibentuk oleh data historis menjadi garis yang bentuknya lebih teratur, yang nantinya akan memudahkan untuk mengetahui kelanjutan garis tersebut pada waktu-waktu yang akan datang atau forecast, yaitu dengan cara melanjutkan atau memperpanjang garis tersebut sesuai dengan irama ketentuannya. Yang kedua yaitu metode tren setengah rata-rata. Garis yang dibuat sebagai pengganti garis patah-patah yang dibentuk dari data historis tersebut diperoleh dengan perhitungan-perhitungan statistika dan matematika tertentu sehingga unsur subjektif dapat dihilangkan. Yang ketiga yaitu metode trend moment, digunakan dengan cara hitungan statistika dan matematika tertentu untuk mengetahui fungsi garis lurus sebagai pengganti garis patah-patah yang dibentuk oleh data historis perusahaan. Yang keempat ada metode trend kuadrat kecil atau least square, digunakan untuk meramalkan Y karena perhitungannya lebih teliti.
Metode ini merupakan penyederhanaan dari metode trend moment. Yang kelima ada metode trend kuadratik. Digunakan jika scatter diagram dari data masa lalu yang tersedia cenderung berbentuk parabola. Metode ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang mempunyai deretan data historis yang jika digambarkan dalam grafik cenderung ke bentuk garis lengkung bukan garis linear. Yang keenam ada metode regresi tunggal, metode yang menghubungkan satu variabel ke variabel yang lain yang mempunyai pengaruh kuat terhadap perkembangan dari variabel yang akan ditaksir. Yang ketujuh ada metode statistika khusus, perusahaan perlu mengadakan berbagai analisa khusus agar penaksirannya lebih akurat dan maksimal, dan dapat menerapkan metode ini. Beberapa analisis khusus yang dapat dilakukan perusahaan diantaranya A. Analisis industri dilakukan untuk mengetahui posisi perusahaan dalam lingkungan industri keseluruhan dan dapat diketahui perbandingan antara jumlah penjualan perusahaan dengan jumlah penjualan seluruh industri. B. Analisis jenis produk diperlukan perusahaan untuk memproduksi lebih dari satu jenis barang. Oleh karena itu, masing-masing produk dihasilkan mempunyai segmen pasar yang berbeda-beda. Analisis pemakaian akhir dari akhir produk. Produk yang berupa barang konsumsi akan langsung dipergunakan oleh para konsumsi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Demikian berbagai metode statistika dan matematika dapat diterapkan dalam rangka mengadakan analisis terhadap konsumen. 5. Bentuk budget penjualan. Sebagai pendukung rugi atau laba, maka harus cukup sistematis dan terperinci, sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman kerja, alat pengkoordinasi kerja, dan alat evaluasi kerja. Untuk itu, budget penjualan harus terperinci berdasarkan kualitas barang yang akan dijual, jumlah kuantitas barang, dan tempat penjualannya. 6. Budget potongan penjualan dilakukan untuk mendorong para pembeli melakukan transaksi pembelian secara tunai. Hal itu merupakan salah satu daya tarik dalam melakukan penjualan. Demikian akan mempercepat arus kas dalam perusahaan dan dapat memperkecil kebutuhan modal kerja. 7. Bentuk budget potongan penjualan. Tidak ada bentuk standar penjualan yang harus digunakan setiap perusahaan jika akan menyusun budget potongan penjualan. Artinya, bahwa tiap perusahaan mempunyai kebebasan untuk menentukan bentuk serta formatnya dan disesuaikan dengan keadaan perusahaan masing-masing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.